Halo semuanya, balik lagi bareng aku Paul di sini teman-teman. Balik lagi kita berjumpa ya di pertemuan kedua belajar teknikal dari Endol ini teman-teman. Kita bakal belajar terkait dengan intermediate concept. Nah, intermediate concept ini apa? Intermediate concept ini konsep yang lebih advance dibandingkan dengan uh, SNR ataupun yang kemarin aku jelasin. Nah, nanti di sini kita akan ada 5 pokok pembahasan, yaitu ada supply and demand, terus ada liquidity, ada order block dan fair value gap, yang terakhir ada change of character. Nah, nanti kita bakal bahas satu-satu terkait dengan itu. Nah, oke, kita langsung bahas saja ke supply and demand. Nah, oke, sebenarnya supply and demand itu apa sih? Kalau dalam konteks ekonomi, supply and demand itu sendiri itu permintaan dan penawaran. Jadi di mana di pasar itu biasanya ada orang yang melakukan permintaan, ada orang yang melakukan penawaran. Nah, kalau di market sendiri itu tuh kaitannya dengan permintaan dan penawaran di market tentunya ya. Nah, permintaan ataupun supply and demand di market ini sebenarnya tuh teman-teman nggak usah ngitung misal pakai rumus apa dan segala macamnya nggak usah, tapi di sini teman-teman bisa lihat dengan pattern-pattern. Nah, di sini ada 4 pattern, itu dibagi menjadi 2 jenis teman-teman. Ada jenis untuk continuation. Continuation itu berarti dia pelanjutan arah tren. Misal trennya baru naik ya dia naik, trennya baru turun ya dia turun. Yang selanjutnya itu ada reversal, jenis reversal. Nah, jenis reversal ini maksudnya gimana ya? Udah dari naik ke turun, dari turun ke naik gitu. Nah, kita bakal bahas satu-satu dulu. Yang continuation dulu. Continuation itu dibagi menjadi 2 teman-teman. Ada yang namanya RBR atau Rally Based Rally. Ini maksudnya gimana? Ya udah, namanya rally. Rally itu harga naik. Jadi ketika market naik, rally membentuk bis. Bis itu area sideways ya. Sideways gini. Terus naik lagi. Ini disebut rally bis rally. Terus yang kedua apa? DBD atau drop bis drop. Nah, drop bis drop ini gimana ya? Udah market turun, drop, bikin bis, terus drop lagi. Ya, disingkat dengan DBD. Terus yang ke selanjutnya ada yang reversal. Reversal itu gimana? Ya udah, reversal itu dari rally ada bis terus drop. Nah, ini disingkat RBD atau rally bis drop. Terus yang satunya itu ada drop bis rally. Jadi dia dari penurunan bikin bis terus rally. Nah, terus kaitannya dengan supply and demand gimana atau nentuin supply and demand gimana ya? Sebelum kita masuk ke situ teman-teman, sebenarnya area yang dinamakan supply ataupun area yang dinamakan demand itu mana sih? Jadi gini, area yang bisa dikatakan itu menjadi area supply itu tuh area ketika uh, batas atas suatu harga yang sering terjadi pantulan. Jadi sebenarnya konsepnya hampir mirip dengan resistance, tapi ini lebih sedikit lebih kompleks gitu. Jadi ketika ada pantulan di atas banyak sekali gitu, itu bisa dijadikan area supply. Jadi ketika atasnya itu supply, berarti bawahnya itu namanya demand. Nah, terus kalau di pattern 4 ini area supply and demand-nya tuh di mana Mas Paul? Nah, teman-teman kan ini ada 4 nih. Ada 4. Teman-teman itu kalau mau cari area supply and demand itu fokusnya itu ada di base-nya, di base. Karena apa? Balik lagi teman-teman. Ketika market menunjukkan pattern-pattern seperti ini, biasanya itu tuh harga pasti bakal balik ke base, area base. Nah, terus cara manfaatinnya gimana ya udah teman-teman tunggu dulu ketika sampai di base. Nah,
Kalau base-nya itu ada di bawah seperti ini, dia disebut demand. Kalau base-nya ada di atas, dia disebut supply. Oke, jadi teman-teman tunggu dulu. Ketika harga sampai di area base, teman-teman baru mulai nih bikin decision apakah mau open posisi atau enggak. Oke, ternyata ada konfirmasi lain, Mas. Oh, ketika di base-nya ternyata ada rejection. Oh ya udah, aku open posisi. Kalau nggak ada ya udah skip gitu. Begitu pula juga di reversal. Ketika base-nya di atas, dia masuk di supply. Ketika base-nya di bawah, dia masuk di demand. Jadi supply demand ini teman-teman fokus aja di area base-nya. Ketika ada di base, itu berarti demand, base bawah ya, itu demand, base-nya atas, supply. Itu ini konsep dasar aja ya, biar teman-teman paham dulu supply and demand. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, nanti buat sebenarnya gambarnya area supply dan segala macamnya itu ada lagi pembelajarannya. Tapi mungkin di lain kesempatan atau teman-teman mungkin mau mempelajari sendiri, bisa banget dicari aja sumbernya di internet banyak gitu. Tapi basicnya kayak gini dulu gitu. Itu supply and demand. Oke, kita move ke selanjutnya. Nah, ini liquidity. Nah, sebenarnya liquidity itu apa sih, Mas Pau? Nah, gini teman-teman. Nah, ketika teman-teman open posisi, itu kan pasti ada yang namanya stop loss, ya kan? Nah, stop loss yang teman-teman eh, atur atau setting itu area apa ya? Namanya area liquidity. Jadi kumpulan dari stop loss teman-teman. Jadi misal katakanlah harga seperti ini. Harga kayak gini baru turun, terus di sini teman-teman lihat ada supply nih, ya kan? Terus ternyata teman-teman, ah ya udahlah pasang stop loss di sini. Nah, retail mikirnya juga kayak gitu. Ya udahlah pasang stop loss di situ. Nah, market maker nah pasti berpikir, oh ternyata banyak liquidity di sini nih. Ya udah ternyata diambil nih. Nah, pengambilan liquidity kayak gini teman-teman, itu namanya liquidity sweep, ya kan? Liquidity sweep baru turun. Nah, kumpulan-kumpulan stop loss kayak gini, ini namanya liquidity. Gitu. Kalau di bawah gimana ya udah kayak gini, kumpulan-kumpulan stop loss. Nah, ini konsep basicnya ketika teman-teman mau apa ya mencari liquidity di chart gitu tuh bentuk chartnya tuh kayak penurunan anak tangga gitu teman-teman, turun turun turun. Tapi turunnya itu kayak anak tangga. Nah, ini udah dipastikan ya liquidity. Karena di situ terjadi perang antara seller dan buyer nih. Nah, biasanya ketika market naik lagi ke area liquidity atau turun lagi ke area liquidity itu pasti dilibas semua. Karena ya itu area yang cukup menjanjikan. Karena balik lagi kan banyak narasi kan. Apa tuh market itu ya bergerak dari liquidity ke liquidity. Ya itu benar. Karena apa? Ya bank-bank gede, bank-bank atau institusi gede itu kan cari liquidity. Ya liquidity-nya dari mana? Ya retail-retail ini. For example, yang apa tuh terlikuidasi baru-baru aja kan tragedi 10 Oktober itu kan itu hampir berapa bilion dolar itu ya kayak gini konsepnya karena BTC di bawah ada liquidity ditambah dengan kebijakan paman Trump ya udah liquidity yang diambil ya liquidity yang paling bawah langsung jadi ya langsung berapa bilion US dollar itu terlikuidasi. Nah, ini konsep dari liquidity. Jadi paling basic banget ketika teman-teman lihat apa tuh namanya kayak anak tangga seperti itu, anak tangga seperti ini, berarti ini area liquidity, anak tangga kenaikan ini area liquidity. Jadi antisipasi aja, misal teman-teman mau open di sini, oh ya udah
karena ada liquidity, SL-nya jangan di sini. Nah, kalau di sini ya udah teman-teman bisa makan liquidity sweep tadi. Ya udah SL-nya agak geser bawain dikit di bawah area liquidity-nya. Gitu. Jadi konsep liquidity seperti itu. Nah, kita masuk konsep selanjutnya yaitu order block. Nah, ini yang cukup oke atau cukup patut dipelajari banget gitu karena ini sering banget muncul di market ya. Itu order block. Nah, order block ini tuh apa sih? Gini teman-teman. Ketika suatu bank-bank besar atau venture capital itu melakukan penjualan ataupun pembelian di market, itu tuh pasti kelihatan. Nah, kelihatannya kan apa? Di candle-nya. Nah, candle-nya itu biasanya gede-gede kayak gini loh. Besar-besar kayak gini. Nah, order block itu sendiri itu apa? Nah, kalau order block itu tuh uh, harga ataupun candle sebelum pergerakan impulsif terakhir. Kalau bearish order block ya candle hijau terakhir sebelum pergerakan impulsif terjadi. Kalau bullish order block apa? Ya candle penurunan terakhir sebelum uh, pergerakan impulsif terjadi. Jadi ketika ada pergerakan impulsif seperti ini, nah candle terakhirnya mana? Oh ini, oh berarti ini area order block. Bearish order block candle hijau terakhirnya ini. Nah ini order block. Ini sering banget muncul di market. Dan ini sepowerful itu juga. Biasanya ketika bank-bank gede itu melakukan penjualan atau pembelian itu kan nggak langsung tereksekusi nih. Nah, uh, biasanya teman-teman, bank-bank itu pasti ataupun market itu pasti mendorong dulu tuh, mendorong harga menuju ke area penjualan terakhir atau pembelian terakhir tadi dulu. Nah, area tersebut bisa dikatakan order block ini, baru market biasanya retest menuju ke arah yield demo. Jadi kita bisa manfaatin nih ketika ada order block ini, teman-teman ambil dulu ketika udah sampai di area situ, baru dilihat apakah ambil posisi long atau ambil posisi short atau nggak ambil posisi. Jadi ini cukup powerful gitu. Terus selanjutnya konsep dari fair value gap. Nah, ini biasanya digabungin sama order block. Nah, fair value gap sendiri ini apa? Nah, gini, fair value gap itu harga keseimbangan. Nah, ini tercipta biasanya ya gara-gara bank-bank besar itu menjual gitu loh. Karena apa kan mereka menjual dalam kuantitas yang cukup gede, jadi market langsung spike gitu kan. Nah, area yang ditinggalkan atau area yang masih kosong itu biasanya dinamakan fair value gap. Nah, fair value gap ini terjadi dari 3 candle teman-teman. Jadi ketika candle 2 itu masih menyisakan ruang atau tempat yang kosong. Nah, tempat atau ruang kosong itu disebut fair value gap. Contohnya ini. Ini kan masih ada kosong nih karena wicknya di sini, area bodinya di sini. Nah, area kosong ini dinamakan fair value gap. Terus, kalau yang bullish, yang kosong kan ini. Nah, ini dinamakan fair value gap. Gitu. Nah, karena ada kekosongan nih, biasanya market itu bakal di-push dulu ke area yang kosong buat kayak apa ya? Menuhin area tersebut kalau udah lanjut ke penurunan. Begitupun pula dengan yang bullish, dia turun dulu baru lanjut kenaikan. Itu itu kondisi fair value gap. Jadi konsep fair value gap itu seperti itu. Biasanya terdiri dari 3 candle dan candle kedua itu masih ada kekosongan. Oke, selanjutnya akhir nih konsep dari change of character. Nah, change of character ini apa? Ini di pertemuan sebelumnya aku udah jelasin terkait dengan yang namanya market structure. Nah, di market structure itu ada yang namanya uh, high low gitu kan teman-teman. High low, lower low, higher low lagi, atau lower high, lower lower low. Nah, ketika lower high ini ditembus dan menciptakan high high baru, dia
Dia dinamakan bullish change of character. Karena apa? Strukturnya itu udah ditembus. Nah, penembusan ini, ketika penembusan itu terjadi, change of character. Bullish change of character. Nah, kalau case-nya ketika dia dari kenaikan, terus uh, higher low-nya ditembus dan menciptakan lower low, nah ini juga dinamakan bearish change of character. Seperti itu. Jadi kalau penurunan terus jadi naik itu bullish, kalau kenaikan jadi penurunan itu bearish. Jadi patokannya low-nya terakhir, high-nya terakhir. Kalau tertembus, change of character. Nah, ketika ini terjadi, ya udah, trend bakal melanjutkan kenaikannya ataupun penurunannya. Gitu. Jadi reversal gitu. Dari turun ke naik, dari naik ke turun. Nah, itu konsep. 5 konsep ya teman-teman, mungkin kalau mau perdalam lebih lagi, oke banget gitu. Karena dengan 5 konsep ini, aku yakin teman-teman bisa survive nih di market. Gitu. Nah, kita coba tengok ya teman-teman. Satu persatu contoh nyatanya dari si supply demand dan segala macamnya tadi. Kita coba di sini dulu. Kita coba cari supply demand dulu. Ini ketika teman-teman belajar tadi, di sini ada yang namanya apa? Drop fish rally. Oke, fishnya di sini. Nah, ini bisa dinamakan demand area. Demand area, apa aja ini? Demand area. Oke, ini demand areanya. Ini kan drop fish rally. Terus kita coba cari lagi. Nah, kita cari, coba cari. Belum. Nah, ini continuation teman-teman. Rally, fish rally. Ini bisa dijadikan area demand-nya juga. Area demand. Ya kan, karena bisnya di sini. ZW-nya kan di sini. Terus, ini sebenarnya bisa teman-teman. Kalau teman-teman, coba aku ke template ambil kecil dulu. Biar teman-teman lihatnya enak. Nah, ini juga nih. Dari Israel lagi Israeli. Terus mana lagi kita cari. Nah ini drop nih teman-teman. Drop, bikin base, terus drop lagi. Base-nya mana? Oh sih, base-nya sini berarti ini area supply-nya dia. Ya udah berarti tunggu ketika harga sampai area sini baru buat apa tuh open posisi. Ini drop base drop udah ketemu, rally base rally udah ketemu, rally base rally udah ketemu. Terus kita cari contoh yang apa tuh namanya? Nih, reversal. Nah nih, ini dia drop base rally, ya kan? Nah, fokus ke area mana? Base-nya. Oh, di sini ada demand area. Ya udah, berarti base-nya area demand. Ternyata benar. Ketika harga turun, dia langsung reversal. Naik, naik ini. Dapat 2%. Lumayan. Ini drop base rally. Terus kita coba cari yang rally base drop. Bentar. Nah, ini rally base drop, ya kan? Drop. Nah, ini bisa ditandain sini.
Tapi ternyata di sini supply-nya ketembus dengan satu candle full kayak gini. Berarti ini ada something. Berarti tapi secara teori ini ada rally bistro. Tuh, itu contoh dari supply and demand. Terus kita cari contoh liquidity. Nah, yang aku bilang tadi seperti anak tangga, kita coba cari anak tangga. Nah, ini sebenarnya bisa nih kayak anak tangga set turun, ya kan? Ini anak tangga nih teman-teman. Jadi perlunya gini. Nah, ketika ini kan diambil nih, di sweep, oh, liquidity sweep. Habis itu apa? Habis itu langsung penurunan. Oh, nah, ini langsung penurunan. Habis di sweep, langsung penurunan. Oh, oh, ini contoh liquidity sweep dan liquidity. Terus kita coba cari contoh liquidity lagi. Nah, kayak gini tuh juga liquidity teman-teman. Nah, nih, nah, ini kan set, 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 set. Nah, ini liquidity. Tinggal ini nanti, tinggal nunggu change of karakter aja. Misal gini. Nah, ini bakal ke sweep semua nih. Ada sini, ke sweep. Bisa aja ke sini. Balik ke 110 lagi. Gitu. Tapi ini masih nunggu yang namanya change of karakter dulu. Liquidity kita coba cari ke belakang lagi. Nah ini juga liquidity teman-teman. Nah ini akan kayak anak tangga nih, liquidity nih. Terus dia apa? Diambil liquidity sweep, liquidity sweep. Nah terus mana lagi yang perturunannya kayak anak tangga. Nah ini liquidity nih. Set 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 set. Ini liquidity sampai dari sini. Liquidity. Terus apa yang terjadi? Ya dia naik kan, naik diambil semua, diambil nih liquidity sweep. Terus habis itu apa? Turun lagi, lanjut penurunan. Sell. Nah ini juga liquidity nih, ini liquidity semua. Turunnya kayak anak tangga. Ya kan? Itu liquidity. Terus kita cari order block. Nah ini langsung ketemu nih, nih bearish order block nih, impulsif, pergerakan impulsif, candle hijau terakhir ini. Up, bearish order block, bearish order block, up, sorry, bearish order block, BOB, BOB, bearish order block. Terus kita coba nih, ini ada lagi nih, bearish order block lagi. Nih, bearish order block, ya kan? Nah, terus contoh bullish order block gimana Mas Poni? Oh, no. Ini order block, bullish order block. Jadi ini langsung. Contoh lagi kita cari bullish order block lagi nih. Nih, nah ini
order box juga nih, bullish order box juga. Nah, oke. Nah, sekarang fair value gap. Kalau fair value gap nih harga ini deh, yang ada masih sisa ruang kosong kan ini. Karena weeknya ini di sini, nah di sininya. Nah, ini fair value gap. Ya, bener. Ketika harga sentuh fair value gap, dia di push dulu kan. Nah, ini kan order-order firm masih ada nih, baru di push naik lagi. Bener kan? Nah, itu terus kita coba cari yang terakhir tuh change of character. Change of character. Nah, ini ketemu nih. Untuk adalah nah ini kan market penurunan, turun, 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 turun. Otomatis hari terakhir kan dia di sini nih. Hari terakhir di sini, ini low terakhir. Terus ketika kalian tarik garis ini, oh, oh ternyata ini di break. Jadilah ini change of character. Ya, ya udah, bikin high baru kan dia, high barunya. Ya udah, ketika ada retrace, entry. Dan apa yang terjadi bisa dilihat dari area sini atas ini langsung naik berapa? 15% karena terjadi change of character. 15% langsung kenaikan. Ini change of character. Nah, terus ini contoh lagi. Ini bullish change of character ya. Nah, terus ini ketika dia bikin uh, low baru, hari terakhir di sini, low terakhir di sini, ke break. Nah, ini bearish change of character. Bearish change of character. Oh, ini kan high. High-nya di break nih. High-nya di break. Ya kan? Break sama ini. Break. Jadi high baru otomatis. Terus ya udah, di low terakhir. Terakhir dia, oh ternyata ditembus. Menciptakan low baru. Oke. Okay. Oh, ciptakan low baru. Terus itu apa? Dia bikin high baru. Ya udah. Di sini langsung junam. Bam. Powerfulnya change of character. Dapat 10%. Oke. Jadi mudah aja gitu. Itu tadi contoh-contohnya teman-teman. Jadi nanti di next pertemuan gitu ya, di next pertemuan kita bakal uh, langsung pengaplikasian, bikin setup dari apa yang aku jelasin tadi. Jadi ini dasar-dasar dulu, materi-materi dulu. Nah nanti teman-teman bisa apa tuh namanya uh, mulai coba nih latihan misal cari change of character tuh yang mana, cari yang RBR tuh yang mana, DBD itu yang mana, misal area liquidity itu yang mana, fair value gap order block itu yang mana, gitu. Jadi teman-teman coba latihan dulu aja. Nah, biar apa ya? Biar boleh terbiasa gitu loh. Misal, oh apa tuh ketika lihat market, oh ketika buka chart misal, misal oh aku mau lihat BTC USD. Oh, lihat chart gini tuh tanpa indikator apa-apa tuh, oh tahu market tuh baru gimana gitu. Karena teman-teman apa ya belajar ini tadi gitu loh. Dan aku yakin kok teman-teman, ketika teman-teman
memahami 5 konsep ini aja, 5 konsep supply and demand. Nah, terus tadi ada liquidity, terus ada order block fair value gap, terus yang terakhir change of character ini, aku yakin kok teman-teman bisa survive di market. Kenapa ya? Teman-teman udah tahu gitu loh, why-nya. Nggak cuma sekedar menarik garis, oh misal kayak gini. Oh di sini ada yang namanya bullish pena. Nggak gitu. Jadi teman-teman tahu kenapa dia misal katakanlah naik di sini ataupun bakal terjadi uh, rejection nih di sini Mas Pau. Ya, terjadi rejection di sini. Aku udah tahu alasannya. Oh, ya udah. Misal udah open posisi short di sini. Udah tahu. Jadi nggak cuma katakanlah ini kayak gini doang gini. Kayak gini doang set. Oh, pasti ngelong. Ngelong di sini SL. Jadi biar tahu gitu loh alasannya why market turun segini, why market naik segini, terus why kok ada liquidity sweep, why dan segala macamnya. Jadi tahu gitu loh. Gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Terus, oh iya, eh, nanti kalau ada pertanyaan bisa banget di drop di kolom komentar aja di atau mau langsung DM di Telegram boleh banget atau mau join kita juga ada grup itu teman-teman bisa search itu namanya Sovereign Trade Circle di Telegram di grupnya ini teman-teman bisa search aja. Kita di sini nanti ada bagi-bagi ya setup gratis. Terus kita juga tentunya teman-teman uh, membersamai teman-teman kalau ingin belajar terkait dengan technical analisis. Kita juga sering share-share terkait dengan makroekonomi juga. Terus ini apa tuh namanya salah satu contoh ya, salah satu contoh setup yang kita share. Bentar, aku coba di sini aja lagi. Bentar. Oke. Uh, Ini salah satu setup yang kita share. Nah, ini biasanya aku bikin call kayak gini, tahu looks good dan segala macam kayak gini. Ini ya hasilnya kurang lebihnya kayak gini teman-teman. Hasil dari call tersebut. Bentar, ini hasil callnya. Nah, ini hasil callnya dari tahun. Nah, kalau kita juga ada teman-teman. Setiap minggu itu kita ada update PNL atau update dari setup-setup yang kita up gitu. Terus kita juga per bulan itu ada update yang namanya weekly PNL gitu ya. Weekly itu apa tuh? Ya setiap minggunya kita update terus gitu. Tiap bulannya kita juga ada update monthly monthly PNL. Nah, ini mungkin aku kasih unjuk sedikit teman-teman hasil ya. Hasil dari setup yang bulan Mei itu nih. Bulan Mei. Ini semuanya free teman-teman. Ini bisa dilihat di STC di Telegramnya. Nah ini itu ya bikin sampai 1330% dengan win rate 86% gitu ya. Nah ini ya, ya intinya semua ini free lah teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat mau ikut ya tinggal search aja di Telegram itu ada Sovereign Trade Circle, join aja nanti di situ nanti bakal semuanya ada di share di situ gitu. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan di sesi kedua ini. Nanti di
sesi ketiga atau di sesi terakhir kita bakal langsung terjun pengaplikasian dari materi yang kita pelajarin. Oke, gitu aja. Aku Pau. See you di next video. Bye.